Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kakak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak semua tetap masuk sampai akhir pelajaran ya. Nah, sebelum itu masih semangat? Masih. Jargonnya semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat, omongan menggila. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Virgi, boleh dipimpin doa terlebih dahulu? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Kita mulai. Doa besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira-kira habis ini kita ngapain ya? Ya, bernyanyi dulu biar ya, ntar ya kakak carikan. Semuanya bisa berdiri? Nah, terima kasih. Semuanya bisa duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar melalui gambar. Kalian semua bisa menyebutkan organ pernafasan pada manusia. Melalui tayangan video, kalian dapat menyebutkan fungsi organ pernafasan pada manusia. Pada pengamatan video dan gambar, kalian dapat menyebutkan gangguan pernafasan yang ada pada manusia. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, kakak mau tanya, siapa yang di sini sudah bernafas? Sudah bernafas? Loh, kamu nggak bernafas? Enggak. Aduh, siapa lagi yang nggak bernafas? Siapa? Bernafas semua apa enggak? Apa nggak dengar, kurang keras? Bernafas. Idam, kenapa kok nggak bernafas? Bernafas kan? Nah, habis ini kakak ajak seru-seruan mau?
Kita semua bisa berdiri lagi? Terima kasih. Sekarang dalam hitungan 3, kakak akan menginstruksi kalian untuk melakukan nafas panjang. Dalam hitungan 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas. Buang. Gimana rasanya? Lega? Kenapa? Kamu nggak tarik nafas tadi? Nggak kamu hembuskan? Nah, sekarang semuanya boleh duduk. Nah, gimana rasanya kalian tadi? Tarik nafas, buang nafas. Apa? Kudu muta, terus apalagi? Ada yang ngerasa lega gitu? Apa? Rongga buntu. Itu termasuk apa kalau hidung buntu itu? Pilek, iya pilek. Terus kalian tadi pas tarik nafas, buang nafas itu menghirup apa ya kira-kira? Karbon dioksida. Oksigen. Betul, kita menghirup udara. Nah, di dalam udara itu ada oksigen sama karbon dioksida. Kira-kira tadi kalian itu bernafas, selain kalian itu apa ada yang bernafas juga? Itu Apa? Selain kalian manusia, selain manusia Hewan. terus tumbuhan. Nah, berarti pernafasan itu bisa dilakukan oleh siapa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Berarti pernafasan juga dilakukan oleh semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi pernafasan pada manusia. Nah, habis ini kita akan memulai materi. Kakak akan menayangkan sebuah video. Harap disimak baik-baik ya. Nanti sekalian mengamati organ apa saja yang ada di dalam video itu. Nanti setelah selesai mengamati video, nanti kakak akan bertanya. Sudah siap semuanya? Sudah. Kurang semangat? Sudah siap semuanya? Sudah. Kakak mulai ya. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Pasti tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan, saat hidup pun tubuh kita masih bernapas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk mengirim kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring terdapat epilotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trakea. Di dinding trakea juga terdapat seria untuk menyambut partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trakea tercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan 2 lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronkiolus berakhir pada kandung udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi kapiler darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapiler darah untuk kemudian disalurkan di jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya,
Karbon dioksida dalam kapiler darah akan dipindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik napas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melengkung turun menjadi datar. Karena itu, paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, otot-otot di antara tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh usia. Bayi memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada orang dewasa karena metabolisme bayi yang lebih tinggi. Frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan akan lebih tinggi saat berolahraga dibandingkan saat santai. Saat kondisi demam, asma, dehidrasi, atau mengalami gangguan jantung, frekuensi pernapasan juga akan lebih tinggi. Wah, sekarang sudah makin paham ya bagaimana cara manusia bernapas. Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernapas. Agar kita tetap nyaman bernapas, yuk jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan hindari kebiasaan buruk. Kan kalian seperti sudah merokok. mengamati video. Sekarang kakak tanya, yang kalian amati tadi itu organ apa saja sih? Hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita tadi lewat video menghirup udaranya lewat mana ya? Hidung. Hidung. Kalau seperti Mirza ini nanti misalkan hidung tersumbat, cara lain untuk bernafas mulut. Ada yang pernah kena pilek? Pernah semua. Gimana rasanya? Nggak enak. Iya, nggak enak ya. Susah bernafasnya ya. Kakak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok hidung, ini kelompok trakea, ini kelompok bronkus. Trakea. Ini kelompok apa tadi? Hidung, trakea, bronkus. Jadi 3 kelompok ya. Nanti kalian akan bekerja sama melakukan diskusi. Sebelum itu kakak punya gambar digital terkait organ pernafasan. Mau lihat? Mau ya? Di sini siapa yang mau maju? Mau maju bekerja sama dengan kakak dan akan main-mainan bareng-bareng sama kita semua. Siapa yang mau maju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 2. Aku ambil. Siapa ini tadi? Tadi siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tah, maju semuanya, nggak apa-apa, ayo. Kita akan mencoba gambar digital. Satu-satu dari Virgi dulu. Mulai dari hidung. Nah, kita perhatikan ya. Di ini aja. Ini bisa gini-gini loh. 1. Nah, namanya hidung. Di situ ada keterangannya juga. Sudah? Lagi ada yang mau ya, Mbak? Maju. Sekarang hidung sudah. Terus yang nomor 2. Ya. Ada apa itu? Ada rongga hidung. Ada keterangannya. Nomor 3 siapa? Yuk. Nanti kalian ada gilirannya semua, biar sama-sama kita tahu gimana bentuk organ pernafasan kita di dalam sini. Ada apa itu selain hidung tadi? Mulut. Nah, gini bentukannya rongga mulut. Tempat selain hidung untuk bernafas. Selain Nagian, siapa lagi? Siapa? Ayo. Mau maju? Nggak apa-apa, maju ta. Ini loh. Nanti ya. Bentar ya, gantian dulu. Nah, setelah itu ada
Nomor 4. Namanya itu apa? Kelihatan? Kelihatan? Mbak geser. Setelah faring apa? Ini. Betul. Nah, ada faring. Terima kasih. Ayo, maju. Ayo Mbak. Ayo berdua. Habis ini giliran. Ya, habis ini giliran, oke? Setelah itu, loh ini bisa diginikan, nanti kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat organ yang lain. Habis. Ya, nomor 6 pinter. Bisa ditutul. Nah, namanya apa? Trakea. Apa itu trakea? Ini saluran utama pernafasan yang berbentuk seperti pipa. Nih, sudah ada balpennya. Cilin. Bisa. Nah, wes explore sendiri. Namanya apa itu? Bronkus. Kelihatan semuanya? Siapa lagi? Ayo. 2. Gantian ya nanti. Ini nggak pakai pensil juga bisa pakai tangan. Bisa dibesarin, bisa dikecilin. Apa? Habis itu. Oh, nggak kelihatan ya? Ini aja dah. Nah, habis itu ada bronchiolus, cabangnya dari bronkus. Pintar. Sudah? Siapa lagi? Ayo Kenzo. Mau? Habis? Mau? Nggak apa-apa. Maju ayo. Ayo kan. Nanti gantian ya terakhir ya. Habis ini apa? Gini ta? Ya nggak apa-apa. Digini no. Oh itu nomor 9. Situ. Betul. Nah, ada apa itu namanya? Paru-paru. Paru-paru itu di sistem pernafasan kita sangat penting. Paru-paru ini organ utama pernafasan. Terima kasih Kenzo. Ayo, sini Hafiz. Hafiz apa? Nomor berapa? 10. Iya, betul 10. Mana ya 10? Kelihatan. Oh, ditutul. Betul. Nah, namanya diafragma. Diafragma itu penyekat antara rongga dada sama rongga perut. Pinter sekali. Ada yang mau maju lagi? Ayo. Kembali lagi di hidung ya? Nggak apa-apa, nyoba dulu. Sudah paham semua? Maunya maju, nyoba? Boleh? Ayo, lagi. Apa? Jadi ini kita tahu ya gambar organ pernafasan lebih jauh. Apa? Terserah, hidung lagi. Nah, wes hidung dulu. Iya, nggak apa-apa. Pakai tangan bisa. Nah, sip. Betul. Hidung berfungsi sebagai apa? Pintu udara untuk masuk dan keluar dari tubuh. Sudah. Ya, 2 ditutup lagi. 2, 3, 4 dah. Ya? Ya. Dah, apa-apa boleh. Tuh, duduk lagi. Terima kasih adik-adik kalian semuanya hebat. Tepuk tangan lagi dong buat kalian semua. Habis ini kakak akan membagi kelompok kalian yang sesuai dari namanya tadi. Ada kelompok hidung, ada kelompok trakea, ada kelompok bronkus. Nanti kalian akan berdiskusi dan bekerja sama bareng-bareng ya. Ini ya, kakak jelasin petunjuknya ya. Mengisi identitas diri pada bagian yang telah ditentukan. Yang nama, ya ada petunjuknya ya. Membaca setiap petunjuk. Nah, di LKPD 1, lembar 1, lembar 2, 3. Nih, ngerjakan LKPD-nya berkelompok. Terus amati gambar yang ada di LKPD-nya itu sesuai dengan petunjuk instruksi. Jika ada kesulitan, bisa tanya ke kakak atau bisa tanya ke antar temennya juga nggak apa-apa. Nah, nanti bisa dikumpulin ya.
Sudah semua? Sudah. Nah, nanti dicocokkan sama teman per kelompok ya. Ya, dicocokkan sama teman per kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan dari kelompoknya bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Dari kelompok hidung ada yang mau maju, siapa perwakilannya? Ya, Bilkis. Ya. Kelompok Trakea, Friska. Gak apa-apa, maju Friska. Kamu. Nanti Friska maju ya, ditunjuk sama kelompoknya. Dari kelompok Bronkus, siapa ini terus? Ya, Virgi. Ayo kita maju. Kita maju dari Bilkis, Friska sama Virgi. Ayo maju untuk membahas. Ayo. Itu rumah di sini. Nadia, aku aja. Iki kali. Yuk maju. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Nah, sini loh depan, enggak apa-apa. Ini. Nah, kita diskusikan bareng-bareng ya. Yang pertama dari kelompok mana? Dari kelompok mana punya? Dari kelompok hidung. Nah, kita semua buka lembar pertama yang sistem pernafasan manusia yang ini. Boleh dilanjutkan. Yang nomor 1 itu nama organnya? Benar apa salah? Nah, terus nomor 2? Salah. Nomor 3? Laring. Benar. Salah. Nomor 4? Salah. Nomor 5? Paru-paru? Salah. Nomor 6? Bronkus. Salah. Nomor 7? Diafragma? Salah. Betul. Nah, kita yang nomor 1 itu jawaban yang benar apa, teman-teman? Nomor 1 itu hidung. Nomor 2? Faring. Nomor 3? Trakea. Nomor 4 dia. Nomor 5 laring. Nomor 6 Yolus. Nomor 7 bronkus. Itu jawaban yang benar. Nah, yang kedua, Friska, lembar organ pernafasan manusia. Fungsinya yang pertama ini apa namanya? Trakea. Merupakan sebuah saluran yang panjangnya kira-kira 9 cm. Ya, betul. Terus ada lagi? Bronkus. Percabangan tersebut adalah bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang ketiga? Bronkiolus. Trakea bercabang menjadi 2 cabang batang tenggorokan. Yang keempat? Alveolus. Apa itu? Alveolus mengandung kapiler. Darah itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir? Diafragma. Sekat antara rongga dada dan rongga perut. Nah, yang lembar ketiga, gangguan pada sistem pernafasan dari kelompok mana, Virgi? Bronkus. Bisa jawab nama gangguannya? Penyebabnya? Oleh virus menular. Ya, nama gangguannya flu. Penyebabnya gangguan pernafasan oleh virus influenza yang terjadi pada tenggorokan, hidung, dan paru-paru. Terus yang kedua, nama gangguannya? Asma. Penyebabnya apa, Virgi? Ya, asma terjadi karena adanya penyempitan saluran pernafasan. Yang terakhir, nama gangguannya bronkitis. Penyebabnya apa, Virgi? Peradangan yang terjadi pada saluran udara dari paru-paru.
Ya, bronkitis yaitu peradangan yang terjadi di paru-paru. Jadi semuanya ini sudah selesai semua. Kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah maju. Nah, boleh duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan. Wow, bisa. Wow, buat teman-teman yang sudah mau maju. Tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Asik. Lagi, sekali lagi. Tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Asik. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, boleh dikumpulkan rambut pudingnya? Ya, terima kasih. Sekarang Mbak mau membuka timer dulu. Membuka timer 10 detik. Nanti kalian coba ini pencet hidung kalian, nanti kakak timer 10 detik. Boleh? Tahan napas, pencet hidung. Nanti ya, boleh? Bisa? Bisa semua? Kakak mulai ya. 1, 2, 3. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Nah, kalian itu ngerasakan apa setelah kalian hidung? Sesak. Terus rasanya gimana? Nyaman apa enggak? Tidak. Enggak. Nah, itu yang terjadi jika kalian hidungnya tersumbat kayak pilek, flu. Nah, kan enggak enak ya, tidak menyenangkan. Jadinya kita harus menjaga organ pernafasan kita. Nah, setelah sudah semuanya yang kita pelajari hari ini apa aja adik-adik? Tentang saluran pernafasan. Saluran pernafasan. Terus apa? Organ ya, fungsi-fungsi organ. Terus yang ini tadi yang kita lakukan ini tadi Tahan nafas. tahan nafas yang rasanya itu seperti nggak enak semua. Itu yang dirasakan oleh penderita flu atau hidung tersumbat. Nah, jadi kita sudah belajar organ pernafasan, sudah belajar fungsi organ, ya sama sudah belajar gangguan pernafasan. Nah, sekarang siapa yang bisa memberi kesimpulan kita sudah melakukan apa aja hari ini? Siapa? Boleh, Sasmita. Kesimpulan pernafasan itu tadi apa sih? Pernafasan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, Kak. Nah, kita sudah mempelajari terkait materi pernafasan pada pagi hari ini. Bagaimana kegiatan hari ini? Seru? Apa gimana? Seru. Ada yang belum paham? Ada yang kurang paham? Tidak? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Terima kasih semua atas perhatiannya pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini, kakak mau menyampaikan sedikit kata-kata pada pagi hari ini. Jadi kita itu harus apa? Menjaga organ pernafasan kita, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kita harus menjaga sistem pernafasan ataupun organ lain yang ada di tubuh kita, karena semuanya agar berjalan baik. Itu saja. Sekarang ada pekerjaan tambahan lagi dari kakak, yaitu mengerjakan LKS halaman pilihan ganda dari halaman 89 sampai 91. Jadi itu dibuat PR ya adik-adik. Oke. Nah, baik. Semuanya selesai, bisa dibersihkan meja-mejanya, bisa bukunya ditaruh kembali di tas atau di loker.
kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah semua? Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Boleh dipimpin doanya terlebih dahulu, Ketua kelas. Kakak tutup pembelajaran pada pagi hari dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.